Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rian Rahmanida SPD MPD dan teman-teman sekalian, di sini hari ini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan apa itu uji homogenitas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Mesya Insyira Zikra dengan NIM 17096240075. Oke, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Apa sih itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Tujuan homogenitas itu apa sih? Tujuan dari uji homogenitas adalah untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan varians antar kelompok data dalam suatu penelitian. Uji ini digunakan untuk memastikan bahwa asumsi kesamaan varians atau disebut homoskedastisitas terpenuhi, yang merupakan salah satu syarat utama dalam penerapan berbagai teknik statistik parametrik seperti analisis varians atau disebut ANOVA dan regresi linear. Macam-macam jenis homogenitas ini ada 5 macam. Yang pertama ada uji F, yang kedua ada uji Harley, yang ketiga ada uji Bartlett, yang keempat itu ada uji Levene, dan yang kelima ada uji Cochran. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan uji F. Uji F itu uji Fisher. Uji F ini digunakan untuk menguji homogenitas varians dari dua kelompok data dengan menghitung perbandingan variansi kelompok data 1 dengan variansi kelompok data 2, lalu membandingkannya dengan F-tabel berdasarkan tingkat keyakinan dan derajat kebebasan kelompok data 1 dan 2. Uji Harley. Yang kedua, uji Harley. Uji Harley ini merupakan uji homogenitas yang digunakan untuk beberapa kelompok data dengan jumlah N yang sama. Uji Harley ini dilakukan dengan membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. Yang terakhir ini ada uji Bartlett. Uji Bartlett ini digunakan untuk menguji homogenitas variansi untuk lebih dari dua kelompok data. Uji Bartlett ini lebih cocok digunakan jika ada bukti kuat bahwa data berdistribusi normal. Yang keempat ini ada uji Levene uji Levene ini digunakan untuk menguji homogenitas variansi untuk lebih dari dua kelompok data dan merupakan alternatif dari uji Bartlett. Uji Levene ini dilakukan dengan mencari selisih masing-masing data dengan rata-rata kelompoknya. Uji Levene ini lebih baik digunakan jika jumlah data antar kelompok sama. Yang terakhir ada uji Cochran uji Cochran ini merupakan uji homogenitas dengan mempertimbangkan seluruh variansi yang akan diuji homogenitasnya. Uji Cochran ini digunakan untuk data yang bersifat nominal atau ordinal dengan sampel yang bersifat dependent. Oke, yang pertama kita akan bahas yang saya akan jelaskan pada hari ini yaitu uji F. Langkah-langkahnya pengujian homogenitas varians dengan uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan F signifikasi A sigma untuk menguji hipotesis. HO dibanding HO dibanding sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2. Berarti itu semua populasinya mempunyai varian sama atau disebut homogen. HA dibanding sigma 1 pangkat 2 tidak sama sigma 2 pangkat 2, berarti ada populasi mempunyai varian berbeda atau tidak homogen. Dengan kriteria pengujian, terima HO jika F pangkat 2 hitung dikurang dari F pangkat 2 tabel. Tolak HO jika F pangkat 2 hitung lebih dari F pangkat 2 tabel. Oke, selanjutnya adalah rumus uji homogenitas uji F, itu mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus X pangkat 2 sama dengan akar sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. N dalam kurung N kurang 1. XY pangkat 2 sama dengan N di sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 N di dalam kurung N kurang 1. Nah, selanjutnya adalah mencari F hitung dengan dari varians X dan Y dengan rumus itu. F-nya itu F sama dengan S besar dan S kecil. Catatan, S besar ini varians dari kelompok dengan varians terbesar itu lebih banyak, berarti
kalau X kecil itu varians dari kelompok dengan varians terkecil itu berarti lebih sedikit. Selanjutnya adalah tentukan F hitung dengan F table pada tabel distribusi F. Untuk varians terbesar adalah derajat kebebasannya pembilang N dikurang 1. Untuk varians terkecil adalah derajat kebebasannya penyebut N dikurang 1. Oke, jika F hitung dikurang dari F table itu berarti kan homogen. Jika F hitung lebih dari F table itu tidak homogen. Oke, data tentang hubungan antara penguasaan kosakata X dan kemampuan membaca Y. Jadi di sini saya sudah memiliki tabel X, kuadrat, Y pangkat 2, X dikali Y. Jadi kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus yang ada, yang tadi saya sudah jelaskan, itu masukin rumusnya ke dalam sini. Jadi X pangkat 2 sama dengan akar 10. Kenapa 10? Karena N-nya 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berarti N-nya itu 10. 59077 ini didapatkan dari X pangkat 2 ini ya. Jadi X itu dipangkatin 2, hasil X ini pangkat 2, hasilnya dijumlahin, totalnya jadi 59.077. Dikurang 743 pangkat 2. 743 pangkat 2 didapatkan dari X ini tersebut ya. Total dari X tersebut. Jadi dipangkatin 2 per 10. 10 dari N yang tadi di dalam kurung 10 dari N yang tadi juga dikurang 1. Sama dengan akar 430,23 hasilnya 20,74. Dan selanjutnya adalah SY. SY pangkat 2 dalam akar 10 sama kayak tadi, N-nya itu 10, 47.826 itu dari Y pangkat 2. Y pangkat 2 sama kayak X pangkat 2 tadi didapatkan dari 60 Y ini dipangkatin 2, 68 pangkat 2 hasilnya segini, ditotalin jadi 47.826 dikurang 688 ini didapatkan dari total hasil Y. Jadi dipangkatin per 10 dalam kurung 10 kurang 1 sama dengan 54,2. Akar 54,2 hasilnya 7,39. Kemudian dicari F hitung, F-nya itu sama dengan S besar per S kecil. S besarnya itu 20,74 kan hasil yang paling banyak, dikurangin hasil yang paling kecil. Jadi 20,74 dibagi 7,39 hasilnya 2,81. Kesimpulan dari penghitungan di atas diperoleh F hitung 2,81 dan dari grafik daftar distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9 dan derajat kebebasan penyebut sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9 dan A-nya itu sama dengan 0,5, 0,05 dan F tabel sama dengan 3,18. Jadi tampak bahwa F hitung kurang dari tabel F table. Hal ini berarti data variabel X dan Y disebut homogen. Oke, selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan di komen di bawah ini. Makasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.